り浮気しちゃってるのかな。Oke guys, anyway welcome back ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan kembali menceritakan sebuah kisah hidup dari seseorang yang begitu superstar, guest star, dan begitu cetar, yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Ialah sang pemburu batang singkong yang tidak lain ialah Mbak Megu Pujiara. Tepuk tangan Mbak Megu. Itu ya. Dikisahkan saat ini Mbak Megu sedang galau akibat sering ditinggal pergi oleh suaminya. Nah, apakah yang terjadi dengan rumah tangganya? Okelah, tanpa berlala-lele lagi, you guys, kita kocok alur ceritanya. Scenes akan dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang terlihat risih dan sedang menantikan kedatangan dari suaminya, yang dikarenakan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kini sang suami datang hingga larut malam dan tidak memberikan kabar apapun sebelumnya. Si gondrong dan memiliki wajah lonjong ini dengan memakai jas rapi itu diketahui ia bekerja di salah satu perusahaan ternama yang memproduksi cilok terbesar di seluruh Indonesia. Pria ini bernama Sasuke. Sedangkan sang istri selalu sabar dan selalu profesional saat berperan sebagai seorang ibu-ibu rumah tangga bernama Mbak Megu Pujiara. Tepuk tangan untuk Mbak Megu. Mbak Megu. Boy. Layaknya seorang istri yang memiliki insting dewa, di kala itu Teteh Megu mencurigai gerak-gerik si muka lonjong yang dirasanya telah main gila dengan wanita lainnya. Dengan mengendus-endus jas mahal milik si Sasuke yang ternyata jas tersebut mambu tai kucing. Tak sampai di situ, saat tengah malam Mbak Megu yang kedinginan seketika membangunkan bulu kuduknya. Di sana, ia meminta kepada si Mas muka lonjong agar segera membajak persawahannya. Akan tetapi, si Mas muka lonjong yang sedang mager itu dengan terang-terangan menolak permintaan tersebut. Sehingga Mbak Megu pun harus mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu dengan mencolok-colok tombol-tombol rahasia miliknya. Tombol apa itu? Colok! Colok sendiri. Paginya, saat Mbak Megu yang sedang mengantar sang suami sampai di depan pintu rumah untuk berangkat bekerja, ia pun kembali harus merasakan kekecewaan yang amat sangat mendalam ketika si Mas Lonjong masih saja bersikap dingin kepadanya. Dalam hati Mbak Megu berbicara, ia ingin sekali menyudahi hubungan rumah tangga mereka yang kini terasa telah ambyar. Tak mau menam rasa perasaan sedihnya seorang diri, ia pun mencoba untuk curhat dengan bercerita kepada bapak mertuanya. Si bapak mertua yang kepala botak mengkilap itu dengan mata yang selalu mengantuk ini kita sebut saja bernama Pak Yoga. Pak Yoga, halo Pak Yoga. Sambil mangguk-mangguk dengan memegang jari-jarinya yang dikala itu takut ketahuan grogi, ia pun menyarankan agar Mbak Megu tetap bersabar untuk menjalani rumah tangga bersama si muka lonjong. Mbak Megu yang pada saat itu tidak mampu mengontrol emosinya hanya bisa menangis sambil membuat si Pak Yoga yang tak bisa berkata apa-apa lagi. Lanjut cerita, setelah Mbak Megu yang baru saja tersadar dari tidur panjangnya, kecurigaan dengan si wajah lonjong selama ini pun akhirnya terjawab. Di mana saat Mbak Megu secara diam-diam mengambil ponsel si rambut gondrong, ia pun dikejutkan ketika melihat pesan masuk dari seorang cabe-cabean yang terkesan si wajah lonjong ini sok-sokan bucin kepadanya.
Akan tetapi Mak Megu yang tak mau masalahnya semakin rumit di hari itu, ia pun hanya bisa terdiam tanpa menuntut apapun dari si gondrong. Dan lagi, tak mau menang kesedihannya seorang diri, ia pun mendatangi ayah mertuanya si mata mengantuk dengan kepalanya yang kini masih juga botak. Mendengar semua bukti-bukti yang disampaikan oleh menantu kesayangannya itu, si Pak Yoga pun hanya bisa terdiam sambil menunduk dan mengheningkan cipta beserta bernyanyi di dalam hatinya. Entah ramuan apa yang diberikan oleh si Pak Yoga kepada Mak Megu di kala itu, secara tiba-tiba Mak Megu pun lantas mengajak Pak Yoga untuk mabar pusreng hingga tak lekang oleh waktu. Sok-sok imut kata-katanya nih. Mak Megu yang berambisi untuk menaikkan rank menuju ke Mythic Glory, ia pun berinisiatif dengan meminta Pak Yoga untuk berkunjung ke rumahnya. Akan tetapi saat pemanasan perdana, jari-jari Pak Yoga yang sedang beraksi di kala itu seketika dikejutkan dengan kedatangan dari si muka lonjong yang mendadak pulang tak seperti biasanya. Si Sasuke yang pada saat itu terlihat sedang pura-pura akting kelelahan langsung saja masuk ke kamarnya tanpa ngobrol-ngobrol sebentar bersama ayahnya. Dan film sinetron ini pun ditutup saat Pak Yoga si mata ngantuk menunjukkan keahlian bermain Mobile Legends dan mengajak Mak Megu untuk mabar pusreng sampai pagi hingga lutut mereka bergetar. Keset. Nah itu ya Pak Yoga. Dapat ya Pak Yoga. Oke guys, begitulah cerita film kali ini ya. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah Mimin teman nih, selalu ada pesan moral baik ya. Bagi indek yang telah berkeluarga, hendaknya selalu menjaga perasaan pasangan kita masing-masing. Ya, walaupun mencari nafkah itu penting, tapi yang penting lagi bagaimana kita menjaga baik-baik hubungan dengan pasangan hidup semati kita agar tidak berpaling ke lain hati. Dan untuk yang masih jomblo, nikmatilah tangan kanan kalian. Oke lah, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adios. Ikan hiu mangap-mangap. Thank you ngap. Woo!